Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Negeri Gaib. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kali ini aku akan menceritakan dua pemuda yang tersesat di sebuah hutan di Kalimantan Barat. Dua pemuda ini sebut saja Slamet dan Eko. Mereka ini memang suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Si Slamet, pemuda yang gemar mengoleksi barang-barang pusaka dan gemar belajar ilmu hitam karena ayahnya seorang dukun. Kalau Eko ini anak yang penakut dan omongannya ceplas-ceplos. Mereka berdua ini suka menjelajahi alam, apalagi tempat-tempat yang mengandung unsur mistisnya. Pasti mereka akan melangkahkan kakinya ke tempat tersebut. Di sini aku akan menjadi Eko si penakut. Oke, kita mulai ceritanya. Tahun 1986, siang hari, aku yang sedang bersantai di ruang tamu menikmati berita harian di TV. Tiba-tiba suara ketukan pintu membuatku beranjak dari tempat nyamanku. Tok tok, siapa? Sambil menuju pintu. Slamet. Ya, dia teman baikku yang suka mengajakku ke tempat-tempat yang menurutku menakutkan. Tumben kamu kemari, ada apa? Ekspedisi ke Kalimantan yuk, ajaknya. Kemana? Pantai? Apa gunung? Hutan Paloh. Ah, gila kamu, itu kan tempat angker. Tenang saja, jam terbangku kan sudah tak terhitung. Jadi mana mungkin kita tersesat. Aku dan Slamet ini sudah puluhan kali berjelajah tempat-tempat angker, dan dia ini selalu bisa menghandle masalah saat berada di tempat itu. Karena dia juga punya kelebihan untuk melihat hal yang tak kasat mata. Oke lah, kau atur saja tanggalnya. Oke, siap bos. Slamet pun pergi meninggalkan rumahku. Setelah semua siap, akhirnya kami pun berangkat dari Jakarta ke Kalimantan. Matahari hampir terbenam. Kami pun sudah sampai di depan hutan tersebut. Aku pun berhenti sejenak. Perasaanku gak enak, Met. Kita tunda aja dulu yuk sampai matahari terbit. Sudah, tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa kok. Aku ini belum nikah loh, Met. Masih perjaka pula. Sayang sekali jika harus hilang di sini. Slamet tertawa terbahak-bahak. Udah, ayo masuk, keburu malam. Kami pun melangkahkan kaki memasuki hutan ini. Tak ada yang aneh memang saat perjalanan ini. Kami pun akhirnya mendirikan tenda dan masuk untuk makan malam. Tiba-tiba si Slamet berkata, "Di sini ramai sekali, kamu mau lihat? Kamu ini kalau bercanda tahu tempat dong." Slamet pun tertawa. Aku pun jengkel dengannya karena memang aku merasa seperti diawasi. Kami pun akhirnya mendirikan tenda di setengah perjalanan. Sudah, kita bangun tenda di sini aja. Aku sudah lapar sekali. Setelah makan dan kami hendak tidur karena lelah dalam perjalanan. Saat itu pukul 24 atau jam 12 malam. Suara berisik seperti di pasar dan tendaku seperti digoyang-goyangkan membuatku terbangun. Ada apa ini? Batinku. Aku pun mau memeriksa keadaan di luar. Betapa terkejutnya aku dengan keadaan di luar tenda. Banyak orang lalu lalang seperti di kota. Aku pun langsung membangunkan Slamet. Mat, woi bangun. Dia pun yang belum sepenuhnya sadar hanya berkata, "Apa sih, ganggu orang tidur aja. Kok kita sudah di Jakarta, bukannya kita di hutan Kalimantan?" Loh, kita ini memang di hutan Kalimantan. Lalu itu apa? Kok banyak orang di sini seperti di kota? Slamet yang mengerti maksudku langsung bangun dan berbisik, "Coba kau teliti lagi, orang yang berlalu lalang itu manusia atau bukan?" Aku pun langsung memperhatikan orang-orang itu dan sontak membuatku kaget karena orang-orang itu tidak memiliki garis hidung dan alis matanya menyatu.
Ah, gila, tempat ini menyeramkan sekali. Itu sudah biasa di sini. Mereka disebut kaum bunian. Sudah, ayo lanjut tidur, ucap Slamet. Hari itu aku hanya terdiam 1000 bahasa. Ingin ngompol rasanya bila berada di tengah-tengah hantu ini. Pagi datang, matahari kembali menampilkan eksisnya. Sebenarnya ini hutan indah sekali kalau pagi, namun berbeda sekali kalau malam hari. Slamet sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan dan membangunkanku. Woi, bangun, ntar gua tinggal kalau gak bangun. Slamet ini tahu sekali kalau aku penakut dan takut sekali jika ditinggal sendirian. Mau tak mau aku harus bangun meski kurang tidur semalam. Berisik monyet, gara-gara lu gua semalam kurang tidur. Slamet hanya tertawa dan berkata, lo tahu kenapa tenda kita digoyang-goyangkan? Ucap Slamet. Kenapa? Tanyaku. Mereka nyari ini. Slamet mengeluarkan 2 keris dan batu akik. Aku pun hanya menggeleng-gelengkan kepala karena menurutnya anak sekolah perlu bekal untuk berangkat sekolah. Dan Slamet ini selalu membawa bekal bila ke tempat seperti ini. Katanya sih buat jaga-jaga. Memang kadang si Slamet ini gila menurutku. Aku pun tidak menghiraukan bekal yang dibawa dan bersiap melanjutkan perjalanan. Setelah siap membereskan barang-barang, kita pun melanjutkan perjalanan. Hutan ini sangat luas, pohon-pohon yang menjulang tinggi dan suara hewan menemani perjalananku dan Slamet. Aku berhenti sejenak karena melihat sebuah gubuk tua dan seorang wanita cantik. Aku langsung menepuk pundak Slamet. Met, apaan? Ucap Slamet. Coba kau tengok itu, di dekat batu besar ada gubuk dan wanita sedang duduk. Gua mau lepaskan keperjakaan gua kalau melihat wanita itu, Met. Lanjutku. Slamet menjitak kepalaku. Setan masih mau lo hantam juga? Gila lo. Sontak aku kaget mendengar pertanyaan itu dan tak percaya dengan Slamet. Masa sih dia setan, Met? Lo mau gua buktiin? Coba buktiin, tapi kalau dia manusia, gua duluan ya, Met. Slamet hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, tak percaya temannya punya pemikiran segila ini. Ayo kita ke sana. Kami pun menuju gubuk itu. Saat sudah hampir sampai di gubuk itu, Slamet menghentikan langkahnya. Udah dari sini aja lihatnya, kalau deket-deket ntar pingsan lo. Aku yang belum mengerti maksud Slamet hanya terdiam di sampingnya. Sini mata lo. Slamet pun mengusap mataku. Nah, sekarang coba lihat ke arah wanita itu. Aku pun mengarahkan pandanganku ke wanita itu. Sontak membuatku kaget, bukan kepalang. Wajahnya berubah menyeramkan, tubuhnya penuh darah, senyumnya lebar sampai kuping. Matanya copot 1, kakinya pincang sebelah. Lanjut gak nih? Sosok itu berhasil membuat jantungku berdebar-debar. Dan lagi-lagi aku ditertawakan Slamet. Gimana? Masih mau ngawinin tuh setan? Bacot ah, ucapku. Haha, sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sore hari matahari hampir terbenam. Slamet menghentikan langkahnya. Kita buat tenda di sini aja. Aku pun mengiyakannya. Setelah tenda sudah siap dan selesai makan, kami pun menikmati rokok dan kopi, sekedar untuk menghangatkan tubuh. Dan Slamet membuka percakapan. Lo tahu hilangnya pesawat TNI AU tahun 1970-an itu? Iya, gua tahu. Di mana emang pesawat itu berada? Ya di sini, tepat tenda kita berdiri. Lagi-lagi aku dibuat diam oleh si kampret itu. Ingin merengek pulang rasanya, tak tahan bersama si gila ini. Namun aku malu harus mengatakannya. Lo ini sebenarnya punya tujuan apa sih kesini? Aku tahu si gila ini punya maksud tertentu. Lo ini masa gak ngerti tujuan gua kesini? Jangan-jangan lo mau cari benda pusaka di sini? Timpalku.
Slamet pun mengangguk. Lagi-lagi si gila ini membuatku tak mengerti apa yang ada di pikirannya. Met, udah gila ya lo? Hutan ini disebut negeri gaib karena keangkerannya, Met. Lo malah cari celaka di sini. Aku sudah geram sekali melihat tingkah laku si gila ini. Udah, tenang aja, gak akan terjadi apa-apa kok. Pokoknya gua gak akan maafin lo kalau sampai terjadi apa-apa sama gua, ucapku. Slamet lagi-lagi meyakinkanku bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Udah yuk tidur, nanti malam kita bertualang yang sebenarnya. Aku pun hanya pasrah dan tidak bisa berkata-kata lagi. Kami pun berdua tidur untuk menyiapkan petualangan yang mengerikan di tengah malam nanti. Aku akan tuntaskan negeri gaib malam ini. Rokok dan kopi sudah siap menemani alur cerita ini. Suara langkah kaki seperti langkah tentara terdengar hingga membuatku harus bangun dari tidurku. Kulihat si Slamet sedang duduk bersila dan memejamkan mata. Aku tak peduli apa yang sedang dilakukannya. Tiba-tiba dia berbicara dengan mata tertutup. Di sana rupanya. Aku yang masih tak mengerti apa maksudnya mencoba tak menghiraukannya. Bodoh amatlah dengan si gila itu, umpatku. Slamet mulai membuka matanya dan berkata, "Ayo kita lakukan petualangan kita." Dan dia mulai membuka tenda dengan perlahan. Betapa terkejutnya aku melihat kaum bunian yang sedang bekerja, berbelanja, dan berlalu lalang layaknya manusia di kota. Dan ini bukan lagi seperti di hutan, melainkan seperti di pusat pemerintahan. Aku yang bingung sekaligus ngeri karena banyak setan seperti pocong, kuntilanak, bahkan kuyang pun ada di sini. Aku pun memberanikan diri dan berkata, "Ini mah kacau, Met. Gua mau pulang aja." Slamet lagi-lagi mentertawakanku. "Kita gak akan diganggu, kan gua bawa bekal, jadi lo tenang aja." Bodoh amat Ahmed, mau lu bawa 1000 bekal kek, gua bukan takut diganggunya, Met. Gua takut lihat penampakannya. Bekal itu benda pusaka. Ya udah, lu tunggu sini aja kalau takut. Ah, gila banget kalau gue ditinggal sendirian di tenda, batinku. Ah, ya udahlah, Met. Daripada gue mati ketakutan di dalam tenda, mending gue ikut lo aja, jawabku kesal. Nah gitu dong, jangan cemen jadi cowok. Bacot lu, Met. Si Slamet ini selain gila, dia pun sangat sombong karena punya ilmu hitam tersebut. Ya udah, ayo kita ke istana negaranya. Emang setan punya istana negara juga ya, Met? Makanya ayo kalau mau lihat. Aku pun memberanikan diri. Sebenarnya aku sudah pipis dikit di celana akibat penampakan yang menyeramkan tersebut. Kami pun berdua melangkahkan kaki menuju istana negara yang Slamet katakan. Tenda sengaja aku tinggalkan agar bila tersesat ada orang yang mencariku karena ada jejak dari tenda tersebut. Di dalam perjalanan aku bertanya pada Slamet, "Emang kalau lu dapet benda pusaka itu fungsinya apa, Met?" "Banyak sekali kegunaannya, seperti menahan serangan dari santet, membuat kaya si pemilik benda tersebut, bahkan disegani semua orang. Setan pun takut bila melihat benda pusaka itu." "Emang bentuknya seperti apa, Met?" tanyaku. "Mahkota." Aku langsung tahu apa yang dia inginkan. Ya, dia menginginkan mahkota dari raja negeri gaib tersebut. "Lu mau ambil tuh mahkota dari raja negeri gaib ini?" "Iya, benar sekali." Aku berhenti sejenak. Yang ada dalam kepalaku hanya kematian yang menunggu di depan. Si gila ini rasanya ingin kutusuk dari belakang. Aku tak tahu lagi pemikiran si gila ini. "Mending lu urungkan niat gila lu ini, Met." Aku benar-benar tak tahan dengan dia. "Tanggung, dikit lagi sampai kok." Dia pun berjalan meneruskan pencarian benda
pada pusaka itu. Aku ingin kabur dari tempat ini, harus tertahan oleh ketakutanku. Karena aku melihat sekelilingku banyak setan yang sedang mengamati, namun tak berani mendekat. Sorot mata dari setan tersebut mengharuskanku mengejar si gila itu. Bodoh amat, hilang sekalian. Batinku. Slamet pun berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Sudah sampai, coba lu lihat di depan itu. Aku pun langsung melihat ke depan. Pertama kali kulihat istana negara semegah ini, ditambah prajurit yang tak punya kepala. Muncullah raja negeri gaib itu dengan tubuhnya yang kekar serta menjulang ke langit. Tangannya yang kekar dilapisi baja serta mahkota emas di kepalanya, membuat badanku gemetar hebat. Ibu, aku ingin pulang, batinku. Tiba-tiba sang raja itu berkata, "Untuk apa kalian ke istanaku?" Aku pun yang tak tahan dengan semua ini lalu menjawab pertanyaan sang raja. "Temanku yang bodoh ini mau mengambil mahkotamu, Raja." Slamet pun terdiam. Lalu raja menjawab, "Ambillah kalau kau mampu dan kau harus siap dengan konsekuensinya." Slamet pun tertawa dan berkata, "Baiklah Raja." Kemudian mulut Slamet komat-kamit, muncullah sesosok hitam legam dari belakang Slamet. Ia bertubuh besar menjulang ke langit, giginya bertaring menyentuh tanah, lidahnya menjulur hingga perut, tangan dan kakinya penuh dengan duri. Ya, dia adalah Kodam atau penjaga milik Slamet. Terjadilah pertarungan hebat antara raja dan Kodam milik Slamet. Akhirnya Slamet mendapatkan mahkota tersebut. Akhirnya aku dapat juga. Namun tiba-tiba menjadi gelap gulita. Slamet menghilang bersama istana tersebut. Aku yang bingung setengah mati, tak tahu harus bagaimana. "Slamet, Slamet!" teriakku. Namun tak ada sahutan dari Slamet. Tiba-tiba muncul cahaya putih yang membuatku pingsan. Keesokan harinya, aku sudah berada di rumah warga desa dekat hutan tersebut. Warga desa menjelaskan bahwa aku ditemukan di tengah hutan. Aku langsung mengingat kejadian semalam dan menanyakan keberadaan Slamet temanku. Namun tak ada yang mengetahui Slamet berada di mana. Akhirnya aku putuskan pulang ke Jakarta untuk mengabarkan keluarga Slamet bahwa Slamet hilang di hutan Kalimantan tersebut. Sesampainya di Jakarta, aku tak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju rumahnya Slamet. Tok tok tok. Seseorang membuka pintu sambil tersenyum yang membuatku bingung setengah mati. Ya, itu Slamet. "Loh, kok lu ada di rumah? Bukannya lu hilang di hutan itu? Kan sudah ku bilang, jam terbangku sudah tak terhitung bila berada di tempat angker seperti itu." Aku pun tak mengerti maksudnya dan kusuruh ia menjelaskan. "Jadi gini, pas pertarungan melawan raja itu, kukira aku yang memenangkan pertarungan itu karena aku berhasil mendapatkan mahkota tersebut. Namun setelah aku mendapatkan mahkota itu, aku malah dibawa ke dalam istana raja saat itu. Jiwaku dikunci, ragaku diikat oleh rantai. Sang raja sebenarnya marah besar padaku. Beruntung ayahku sigap menolongku. Ia melepaskanku dengan cara negosiasi dengan ayahku. Kodam milikku sekarang berada di sana sebagai pertukaran jiwa dan ragaku," ucap Slamet. "Jadi cahaya putih itu ayahmu?" Timpalku. "Iya benar. Kenapa lu tinggalin gua di hutan sendirian?" tanyaku. "Gua udah cari lo kemana-mana selama 3 hari, tapi gak ketemu-ketemu. Akhirnya gua putusin buat balik ke rumah menanyakan keberadaan lo sama ayah lo. Karena kan kodam milik gue udah diambil sama sang raja, jadi gua gak ada mediasi buat cari lo saat itu. Lo balik ya? Ibu lo nanyain katanya udah seminggu gak balik." "Hah? Seminggu? Perasaan kita di hutan cuma 3 hari. Karena lo disesatin, jadi lo ngerasa sebentar padahal lama." Aku pun yang mengerti maksud tersebut dan segera pamit
untuk pulang. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.